Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwindasari dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul Pengaruh Pendapatan, Harga, dan Teman Sebaya terhadap Konsumsi Rokok di Kabupaten Ponorogo. Rokok merupakan produk tembakau yang masih menjadi persoalan sulit yang tidak bisa dilepaskan secara mudah di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat konsumsi rokok per kapita tertinggi di ASEAN. Rata-rata konsumsi rokok per kabupaten di Indonesia sangat tinggi, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Ancaman konsumsi tembakau untuk kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat menjadi semakin nyata, terutama masyarakat yang tergolong miskin, dan sebagian besar pendapatan mereka gunakan untuk membeli rokok. Konsumsi akan selalu berhubungan dengan pendapatan dan harga. Sebagaimana jika pendapatan tinggi, maka tingkat konsumsi akan naik. Juga sebaliknya. Dan jika harga naik, maka tingkat konsumsi akan menurun. Sedangkan jika harga turun, maka tingkat konsumsi akan naik. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku konsumsi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya teman sebaya. Sebagaimana ada keinginan untuk meniru sesuatu dari orang lain yang dirasa mudah bagi mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rokok? Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap konsumsi rokok? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap konsumsi rokok? Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan, harga rokok, dan teman sebaya terhadap konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh teman sebaya terhadap konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat bagi pembaca untuk dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sebagai tambahan daftar pustaka. Kedua, bagi penulis, yang pertama, memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap rokok. Selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Di sini pendapatan, harga, dan teman sebaya sebagai variabel independen dan konsumsi rokok sebagai variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah di atas tadi, maka hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dengan konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga rokok dengan konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara teman sebaya dengan konsumsi rokok pada masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama, pendapatan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari bekerja, terus bisnis. Pendapatan yang diperoleh bukan dari bekerja seperti dana pensiunan dan pemberian orang tua.
Dua, konsumsi. Konsumsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumsi rokok individu per bungkus atau 12 batang yang dikonsumsi selama 1 bulan. Kemudian harga. Harga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah harga rokok per bungkus dalam rupiah. Kemudian metode penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Populasi dari penelitian ini sendiri adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian sampelnya masyarakat di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah data kuantitatif yang diukur dengan angka, dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari responden yang disebarkan lewat kuesioner. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Untuk uji instrumen penelitian terdapat 2. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik harus memenuhi beberapa asumsi agar pengujian tidak bias, diantaranya uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara 2 variabel independen atau lebih dengan 1 variabel dependen. Kemudian untuk uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi atau R-square dan uji T atau parsial, kemudian uji F atau simultan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.